Sebelum memulai pembelajaran hari ini, awal dengan berdoa. Berdoa dimulai. Om Swastiastu. Jumlah garis gaya magnet yang terperangkap dalam kumparan. Kok bisa garis gaya magnetnya terperangkap dalam kumparan? Ya, karena magnet digerakkan relatif terhadap kumparan. Terus apa yang menyebabkan kalau udah keluar masuk itu? Kemarin kita udah percobaan pakai apa itu? Pakai pen. Yang hasil dari penggerak-gerakan magnet di sekitar kumparan itu apa, Pak? GGL induksi itu apa itu GGL induksi? Satu. Oke, Julia. Beda potensial yang timbul pada kumparan akibat adanya perubahan medan magnet. Beda potensial pada kumparan akibat perubahan flux tadi kan ya? Oke, jadi GGL induksi. Hasil dari GGL induksi apa? Listrik. Arus induksi. Fenomena yang muncul apa? Bukti bahwa ada arus induksi. Kemarin pas percobaan pakai pen. Lampunya menyala betul sekali. Tepuk tangan buat Cynthia, Julia. Jadi sudah terbukti bahwa ternyata kita nggak perlu baterai, ya. Kita nggak perlu apa tadi kemarin pakai stop kontak, masukin kabel ke stop kontak untuk menghidupkan lampu. Kemarin kita cuma menggunakan gerakan magnet terhadap kumparan yang menghasilkan perubahan flux magnet. Perubahan flux magnet menghasilkan GGL induksi. GGL induksi menghasilkan arus induksi. Indikatornya kemarin lampunya menyala. Oke, sudah paham. Nah, sekarang kita coba aplikasi dari induksi elektromagnetik. Ternyata induksi elektromagnetik itu digunakan dalam beberapa alat elektronik, ya, teknologi. Kita bisa bayangkan kalau nggak ada itu banyak teknologi yang nggak kita pakai. Termasuk karena tadi sudah Ibu gali ingatannya tentang topik minggu lalu, ya. Hari ini kita masuk ke aplikasi dari induksi elektromagnetik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya, gitu ya, GGL induksi yang muncul dari suatu alat teknologi, gitu lah ya. Kemudian setelah itu mempresentasikan hasil percobaan kalian. Kita akan coba membuat generator mini, generator sederhana. Nah, apa itu generator? Generator itu adalah penerapan dari induksi elektromagnetik. Kita akan coba buat, ya. Sebelum kita melakukan praktikum
langsung di kelompok masing-masing. Ibu udah siapkan LKPD-nya. Tapi sebelum itu kita lihat pet dulu. Ya. Nah, kita lihat pet dulu. Nah, sudah terlihat dari belakang? Kira-kira fungsi keran di sini apa ya? Oke, memutar insiden, memutar magnet berarti ya. Ini ada strain bar magnet. Jadi berarti ada kekuatan magnetnya 75%, cukup besar ya. Kemudian ada loopnya itu yang ini nak. Jadi ibu memperbanyak apa ini? Lilitan. Loop area itu berarti luas. Ya, luas dari loop, luas kumparan. Ya, kalau itu kita coba yang kecil dulu ya. Atau ya kecil-kecil dulu, yang 50% dulu gitu ya. Terus lilitannya cuma ini 40%. Kita coba yang kecil. Elektronnya mungkin dihilangkan biar nggak ganggu. Tapi ini ada aliran arus ya. Dan cek ya, kompas sudah sesuai di utara, di selatan. Ini boleh dihilangkan. Kalau kita hidupkan sekarang. Ada fenomenanya ya nak? Apa yang terlihat di sini? Lampunya menyala, tapi apakah konstan nyalanya? Konstan. Coba mungkin kamu bisa simpan memorinya dulu yang hidup tuh segitu. Kalau ibu rubah, kira-kira yang mau dirubah apa nak? Kekuatan magnet, lilitan. Oke, kita perbanyak lilitan ya, coba. Membesar atau mengecil dari yang tadi? Membesar. Kita coba tambahkan kekuatan magnet sedikit. Apa yang terjadi? Menyala lebih besar lagi. Kalau gitu kita tambah loop area. Makin besar. Kalau gitu kerannya nih diperbesar. Apa itu yang terlihat? Sangat terang gitu ya. Dan sebenarnya ada hidup matinya di situ. Cuma agak-agak tak nampak gitu ya. Kalau misalnya ibu dikit kelihatan banget. Kelihatan banget dia. Ya, kelihatan ya jedanya. Misalnya ibu percepat, hampir tak tampak. Jadi hampir seperti menyala konstan. Tapi sesungguhnya dia nggak konstan. Terlihat fenomenanya? Siap bereksperimen sekarang membuat yang seperti ini? Siap? Oke, silakan duduk dalam kelompoknya masing-masing. LKPD sudah itu siap. Alat dan bahannya sudah dibawa? Sudah. Kita membutuhkan apa aja? Apa aja alat dan bahannya? Sebelum ke kelompok masing-masing, apa aja kemarin alat bahannya? Dinamonya dinamo bekas ya? Terus apa lagi? LED, lampu LED. Kan lampu LED yang itu, lampu LED yang kecil ya. Apa lagi? Lem tembak. Lem tembak. Terus apa lagi? Itu lemnya, solder, dan alat-alat bantu seperti papan kardus ya. Alat-alat bekas ya, barang-barang bekas yang tidak berguna supaya lebih berguna. Oke, silakan ke kelompok masing-masing. Perwakilan kelompok boleh ke depan ambil LKPD. Sampat boleh. Tapi dia aja. Berapa volt itu dinamonya? 12 volt. Lampunya berapa volt? Oh enggak. Berapa LED? LED yang kecil. Kalau sampai kayak gitu nyalanya berarti gede, lumayan. Berarti sekitar 3 atau 4. Oke, good job. Nanti mau dipasang di sini, di atas? Iya. Jadi itu yang diputar. Iya. Nah, gitu mana udah ini.
Harus yang gini. Mau dirangkai di dalamnya. Saya ini. Buka nih. Iya. Ceritanya apa lampu motor? Ya. Iya. Kenapa ini nggak dipakein baling-baling? Bisa belum dibuka ini. Baru pakai stick ekstrem. Stick ekstrem. Jadi kan yang kamu putar stick ekstrem ya. Begini. Oh. Nanti dicoba. Besok lagi ya. Kan jadi nggak kayak gini. Kalau dipakai yang atas biar begini-gini. Ini kalau sampai udah nggak apa-apa ulang. Ini mau setengah wan. Bisa dilengkapi bisa sambil didiskusikan langkah-langkah kamu membuat itu ya, biar bisa dibuat. Jawab spontan aja juga nggak apa-apa ya Kak Edi. Iya. Ayo. Wah, Julia. Dengan pertanyaan konsep. Kayak misalnya, ada hambatan nggak itu mungkin dalam proses pembuatan proyeknya gitu ya? Oke, sudah? Alatnya sudah siap? Sudah, ya sekarang silakan kelompok yang tadi sudah diundi untuk presentasi ke depan. Kelompoknya juga ya. Silakan. Saat kelompok Julia presentasi, Ibu harap yang lain diperhatikan dan siapkan satu pertanyaan. Jadi satu kelompok satu pertanyaan. Emang yang lagi satu mana? Yuk, silakan dimulai. Ini. Surah dari Ini berdasarkan hasil dari penerapan sederhana yang coba kami buat. Jadi sebelumnya perkenalkan hasil dari tulis ini nomor Jadi di sini kami akan membacakan hasilnya KPD proyek generasi atau turbin angin. Konsepnya adalah turbin angin berfungsi memanfaatkan energi berangin untuk menghasilkan listrik. Saat kami meniup baling-baling yang berputar, karena ini nantinya akan menghasilkan energi listrik yang nantinya akan lalu yang ada di dalam putaran poros menghasilkan energi listrik.
Julia mungkin? Ya, karena adanya GGL induksi di dinamo. Kenapa di dinamo ada GGL induksi? Siapa yang bisa jawab? Mungkin kelompok yang di depan. Kenapa dinamo menghasilkan GGL induksi? Kita udah belajar minggu lalu. Kenapa? Ya silakan. Siapa yang bisa menjawab? Oke, Ririn, berdiri. Adik saya. Ada kumparan kawat dan magnet yang berputar. Ya, yang mana yang berputar? Kumparan atau magnetnya yang berputar? Kumparan, kawat, lilitan kawat yang disebut dengan kumparan itu berputar pada magnet bergerak. Menghasilkan apa lagi? Menghasilkan apa? Ya benar, menghasilkan GGL induksi. Sebelum GGL induksi, perubahan flux magnetik. Tepuk tangan untuk semua. Perubahan flux yang menghasilkan GGL induksi. Oke, silakan ditutup. Prinsip induksi pada generator. Dari percobaan yang kalian lakukan, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nyala lampu itu? Satu, apa faktornya? Kecepatan gerak berputar, gerak memutar. Ini disebut dengan kecepatan sudut. Ya. Kemudian apa lagi? Besarnya magnet. Apa lagi? Yang tadi dicoba di tagnya jumlah lilitan, apa lagi? Ya, luas kumparan. Jadi keempat faktor ini nanti akan mempengaruhi besarnya GGL induksi. Ya, sehingga untuk persamaan N beta omega sin theta. Sin theta dan di sini adalah sudut antara normal bidang dengan B. Ya, jadi ini besarnya. Nanti kita akan coba dengan contoh. Siapa yang bisa merefleksi kegiatan kita pada hari ini? Ada kendala mungkin? Silakan. Silakan Dwi. Silakan dari saya. Apa yang ditemukan? Kendalanya ini, sudutnya ini nggak bisa dilepas, nggak bisa masukin bahan-bahan kipasnya. Jadi untuk menyalakan lampunya ini pakai manual ya. Rata-rata kesulitan praktiknya atau proyeknya ini adalah pada kendala teknis. Di dinamonya itu tidak bisa dibuka katupnya sehingga tidak bisa disambung ke balik. Jadi oke, sampailah kita pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Yuk, angkat-angkat dulu. Oke, Wana, silakan dulu. Apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan, Wana. Saya pelajari ini pemanfaatan fungsi induksi elektromagnetik sudah pada generator. Generator misalnya contohnya seperti di mobil mainan. Udah mainan tuh. Generator ada dua Komponen. komponen yang ada motor kan. Motor. Atau itu yang bilang Apa itu? magnetnya. Magnetnya. Pokoknya itu kumparan yang diberikan. Ya, kumparan yang berputar. Kumparan yang berputar menghasilkan apa? Perubahan flux magnet menghasilkan apa? GGL induksi menghasilkan? Harus induksi yang menyebabkan langsung. Ya, yang kalian lihat fenomenanya pada lampu yang menyala. Bagus sekali, tepuk tangan buat Wana. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau cross check dulu apakah kalian memahami apa yang telah kita pelajari hari ini. Kita akan adakan quiz kecil menggunakan Kahoot, siap? Siap. Bawa handphone? Bawa. Siapkan dulu ya handphonenya.
silakan scan barcode atau masuk ke kahoot.id dengan game-game 147 Smart Sih. Bagus. Gimana ya? Coba lagi. Nih Gus. Oh sudah. Oke, kita start ya nak. Yuk. Silakan. Terbaca? Silakan ya. Menaikkan ideal maksimum suatu generator AC adalah menjadi 4 kali semula. Dapat dilakukan dengan cara. Pilihannya ada di layar ya. Yang merah jumlah lilitan di 2 kali kan. Periode putar setengah kali dari semula. Periode itu waktu. Kan cara. Waktu. Yang biru kecepatan sudut dan luas penampang kumparan dijadikan setengah. Luas penampang dan periode putar dijadikan 2. Induksi magnet dan jumlah dijadikan 4. Jawabannya adalah yang merah. Lagi sebentar diulang. Kenapa yang merah? Coba lihat jawabannya biar 4. Ini kan 2. 2 kali 2. Setengah ini waktu. Jadi kecepatan itu terbalik sama waktu. Kalau waktunya setengah berarti kecepatannya 2. Gitu. Yang ini justru enggak lah ya, setengah berarti kan. Kecepatan sudut dan luas penampang. Jadi setengah berarti setengah sama setengah seperempat. Yang ini luas penampang sama periode dijadikan 2. 2/2. Kalau ini induksi sama jumlah lilitan, kan berarti B sama N-nya 4. 4 kali 4 16. Ya? Jadi yang itu yang B. Soal kedua, next. Dikeluarkan emosinya ya. Hitung nak, hitung. Masih ada di papan. Flux magnetik memotong 10 buah lilitan. Berkurang, maksudnya 10 buah lilitan itu kumparan. Memotong itu berarti 30. Berkurang dari 5 kali 10 pangkat min 2 ke 0. Jika terjadi dalam 0,2, berapa ideal induksi? Dari 5 kali 10 min 2, Weber itu sama dengan Tesla. Ke 0. Ini ya. Weber per meter persegi ya Tesla. Dalam waktu 0,2. Oke mana nomor 3 lanjut Julia. Siapa yang juara? Sekian dari Guna. Guna.